Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanifah dari jurusan Ilmu Komunikasi kelas A2. Di sini saya akan mempresentasikan contoh analisa kasus komunikasi dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi tugas pengantar ilmu komunikasi. Nah, contoh komunikasi dalam kehidupan sehari-hari itu dibagi menjadi dua ya. Tergantung cara penyampaiannya dan kelangsungan dalam komunikasi tersebut. Nah, aku jelasin dulu yang tergantung cara penyampaiannya ya. Cara penyampaian itu adalah komunikasi secara lisan. Ya, termasuk komunikasi verbal yang disampaikan dengan kata-kata yang diucapkan. Contohnya pidato, terus presentasi seperti ini, bisa terus diskusi juga dan dialog tatap muka. Nah, yang kedua juga ada komunikasi tertulis nih, yang dilakukan melalui tulisan atau komunikasi nonverbal seperti dalam surat menyurat, melalui pos, terus telegram, faksimil, email dan sebagainya. Nah, yang kedua ini ada komunikasi yang secara langsung. Nah, yang pertama juga ada komunikasi langsung, yaitu proses komunikasi yang dilakukan secara langsung atau tatap muka. Jadi bertemu sama orang yang ingin kita ajak komunikasi gitu ya. Contohnya berbicara dengan orang lain tanpa media perantara. Nah, yang kedua itu ada komunikasi tidak langsung yang dilakukan dengan bantuan alat komunikasi yang berfungsi sebagai media komunikasinya gitu, teman-teman. Jadi kayak ada media perantaranya seperti pesan mungkin atau aplikasi-aplikasi yang bisa mengirim pesan lainnya. Nah, teman-teman, di sini aku mau membahas contoh komunikasi di kehidupan manusia, terutama di dunia kerja ya, yang sering kita lihat mungkin itu ada contoh komunikasi verbal. Yang pertama di dunia kerja ini ada contoh komunikasi verbal dalam rapat kerja. Siap siang nggak tahu rapat kerja, kami yakin hampir semua rekan-rekan itu yang dalam dunia kerja pasti sering kan melakukan rapat kerja. Nah, terus pasti banget pernah ngelakuin rapat kerja kan, misalkan kalau yang udah kerja gitu, dimulai dari rapat kerja yang paling singkat sampai yang paling lama itu yang bikin ngebosenin. Nah, terus tanpa disadari atau tidak, ketika kita bergabung dalam rapat kerja itu kita sedang melakukan komunikasi verbal di tempat kerja. Nah, yang kedua ini ada contoh komunikasi verbal yang dalam presentasi bisnis atau jenis presentasi lainnya. Nah, pastikan kalau ada rapat kerja maka ada presentasinya ya. Entah presentasi tersebut akan diadakan secara internal atau eksternal. Presentasi akan mendorong semua orang di dalamnya untuk saling berkomunikasi secara verbal satu sama lain. Misalnya seorang presenter akan menjelaskan beberapa kebijakan baru yang akan diterapkan oleh perusahaan dan beberapa audiens akan mengangkat tangan untuk bertanya tentang kebijakan secara lebih rinci. Nah, presentasi secara verbal akan menjadi sangat efektif jika bahasa yang disampaikan oleh presentasi itu sangat jelas, mudah dipahami, menggunakan alat bantu visual yang secara efektif dalam menyampaikan pesan dengan baik. Nah, terus nih yang kedua ada contoh komunikasi nonverbal di dunia kerja. Nah, yang pertama itu ditunjukkan oleh ekspresi wajah, merupakan petunjuk pertama dan paling jelas dalam komunikasi nonverbal. Meskipun kita hanya memiliki satu wajah, itu dapat menunjukkan banyak ekspresi loh dalam berkomunikasi. Rekan-rekan dari senyum setengah, senyum penuh, hingga perubahan mata itu bisa dilihat dalam ekspresi wajah ya. Terus bisa menunjukkan berbagai emosi juga, ungkapan hati dan pemikiran kita loh. Beberapa contoh ekspresi wajah dengan artinya adalah sebagai berikut. Tersenyum. Nah, ini mengindikasikan perasaan kebahagiaan atau kepuasan akan suatu hal. Nah, yang kedua itu merengut atau cemberut aja. Ini menunjukkan rasa ketidakpuasan atau frustasi. Nah, yang ketiga itu ada wajah yang kurang berekspresi, jadi kayak datar-datar aja gitu ya. Itu menunjukkan dua hal loh. Yang pertama ada rasa ketidaktertarikan atau kebosanan dalam presentasi. Ini menunjukkan sikap penghinaan terhadap sesuatu. Dengan kata lain, kita sudah tidak peduli lagi dengan orang tersebut. Jadi semacam kita tidak menghargai orang yang sedang berbicara atau yang sedang presentasi di depan kita. Nah, yang kedua ada kontak mata.
Ini penting juga ya kontak mata dengan lawan yang berbicara dengan kita itu. Ketika seseorang melakukan kontak mata dengan kita, jangan marah dulu, rekan-rekan. Nah, karena menghindari kontak mata itu berarti membawa orang tersebut merasa malu dengan kita. Terlebih lagi jika kita selalu menundukkan pandangan ke bawah, seseorang yang kurang percaya diri cenderung mengalami kesulitan dalam membuat dan mempertahankan kontak mata. Sebaliknya, mereka yang berani melakukan kontak mata dengan cukup lama adalah orang-orang yang merasa percaya diri akan ucapannya. Nah, yang ketiga ini ada gerakan tubuh, ekspresi wajah juga dapat menggambarkan suasana hati kita. Namun, seluruh anggota tubuh dapat menjadi barometer bagi komunikasi nonverbal. Sebagai contoh, ketika seseorang menyilangkan tangan, tanpa disadari atau tidak, mereka sedang mengatakan, "Saya tidak setuju dengan ide-ide Anda." Nah, sebaiknya jika seseorang meletakkan tangan di atas meja gitu atau di atas pangkuan dengan postur tubuh yang santai dan terbuka, maka sebenarnya mereka sedang menyampaikan pesan tentang sebuah keterbukaan terhadap orang lain. Bagaimana jika seseorang mengotak-atik pena atau objek lain yang ada di depan mereka? Ini bisa menjadi tanda bahwa orang tersebut sedang merasa bosan dengan pembicaraan yang berlangsung. Nah, sekian aja presentasi yang bisa aku jelasin tentang contoh komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dunia kerja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.